Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sama-sama akan memuji Dia, menyembah Dia. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Buat anugerah yang baru yang Kau berikan kepada kami setiap hari, setiap pagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama saudara seiman. Untuk kami boleh memuji nama-Mu, untuk kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama bersatu hati Tuhan menaikkan penyembahan kami kepada-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur. Kami mau bersuka cita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semua jemaat kita katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita memuji Dia. Katakan, aku ingin selalu berdiam dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Bawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Bawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita percaya kasih Allah kita tidak pernah berkesudahan, amin. Selalu baru setiap hari, setiap pagi.
sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Amin, haleluya. Kita tetap berdiri. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita pegang firman-Nya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Benar Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu, benar Tuhan, ku akan terbang tinggi. Kau akan membawa kami terbang di tinggi. tengah badai hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami menantikan Engkau Tuhan, Raja kami, Allah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang ku sembah Tuhan, Kau yang ku tinggikan, Kau yang ku agungkan. Namamu saja Tuhan, Namamu yang hidup. Allah kami, Tuhan kami, Allah kami, layak ditinggikan, layak disembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Haleluya, Kami mau menikmati pribadi-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Dan biarlah pagi ini Kau juga menikmati Tuhan penyembahan kami, Tuhan yang kami naikkan kepadamu Bapa.
kami tinggikan, Kau yang kami muliakan Tuhan. Kau dihormati di tempat ini Yesus. Dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami. Ya lama-lama terima kasih Tuhan. Kau kuagukan, Kau kutinggikan. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan. Kami akan aman di bawah sayap-Mu Yesus. Kau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Kau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri Yesus. Ya terima kasih Tuhan. Puaskan kami Roh Kudus. Puaskan hati kami Tuhan. Hati kami yang haus akan pribadi-Mu. Hati kami yang haus akan pribadi-Mu Yesus. Puaskan kami Tuhan. Penuhi kami. Puaskan kami Roh Kudus. Menyerah Tuhan. Kami tidak akan menyerah Yesus. Karena Kau sumber kekuatan kami. Karena Kau sumber pelindungan kami Tuhan. Ya Yesus. Di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, dengan sayap-Mu kami mau Tuhan melihat pertolongan yang datang dari Tuhan. Kami mau terbang tinggi, mengalami kedahsyatan Tuhan, pertolongan, rahmat, anugerah. Ya Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai
kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah roh, kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang menyingkapkan seluruh kehidupan kami untuk kami bercermin supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Firman-Mu itu yang memperlengkapi kami, bahkan membuat peningkatan-peningkatan dalam kapasitas dan karakter kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu, Tuhan bicara kepada setiap kami. Firman-Mu mengajar kami, firman-Mu menegur kesalahan kami, firman-Mu juga memperbaiki kelakuan, dan firman-Mu mendidik kami di dalam kebenaran. Hati kami terbuka untuk terima firman-Mu. Bicara kepada kami supaya kami diberkati, kami berubah, kami bertumbuh, kami berbuah bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan dari Pastor Jeffrey Teresna. Jelas beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena situasi COVID-19 ini ya. Jadi ada beberapa pembicara yang memang tidak bisa hadir, jadi mereka harus share lewat online. Buka hati kita dan siap terima firman Tuhan. Shalom GBI Duta Kerajaan Jatibarang, apa kabar? Saya berdoa pada kesempatan kali ini keadaan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya percaya pemeliharaan, perlindungan, dan penyediaan Tuhan masih tetap berlangsung dalam kehidupan Anda dan saya. Senang boleh menjumpai saudara pada kesempatan kali ini. Saya sungguh merasa terhormat dan sekaligus merasa sangat bersyukur pada kesempatan kali ini kembali boleh berbagi firman Tuhan buat Anda dan semua orang yang bisa mendengar pesan firman Tuhan. Saya berterima kasih buat Ko Hensan dan Cik Vince yang memberi kesempatan boleh melayani pada ibadah online kali ini. Dan mari sebelum kita akan menikmati firman Tuhan dan mendengar, lalu kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam keseharian kita, kita terlebih dahulu tundukkan kepala, kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita berdoa supaya ada tuntunan, ada arahan, dan kebenaran yang kita terima nanti akan memerdekakan kehidupan kita. Tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan hari ini. Kami percaya hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang baik, bahkan amat sangat baik buat kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah masa ini kami terus boleh arahkan hati dan pikiran kami. Bahkan semua panca indera kami tertuju hanya kepada Engkau. Kesempatan hari ini kami datang karena kami butuh firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang karena kami butuh arahan, kami butuh tuntunan yang tepat, akurat, yang datang dari Tuhan sendiri. Berbicara buat setiap kami, dimanapun kami mendengarnya, kami percaya kami tidak akan luput dari sasaran dan perhatian Tuhan.
Kami jadi sasaran seluruh cinta kasih, kami jadi sasaran kasih sayang Tuhan hari ini. Terima kasih berbicara buat setiap kami umat-Mu, karena kami rindu mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami teduhkan hati kami hari ini hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi satu pelajaran yang saya beri judul Kerit yang Kering. Oke, sekali lagi pelajaran kita hari ini saya beri judul Kerit yang Kering. Sebuah pelajaran penting yang akan kita sama-sama lihat dari kehidupan dan dari perjalanan seorang Nabi Elia. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari Alkitab, saya yakin setiap kali kita mendengar atau kita mau mencoba menggali bagian dari perjalanan hidup seorang Elia, kita akan bertemu ada 3 tempat penting. Ya, ada 3 tempat istimewa dalam kehidupan seorang Elia. Tempat yang pertama namanya Sungai Kerit. Tempat yang kedua namanya Sarfat. Dan tempat yang ketiga tentunya di Gunung Karmel. Ya, saudara pasti pernah membaca kisah ini, sebab di Gunung Karmel Elia benar-benar menunjukkan keperkasaan Tuhan dalam kehidupan Elia. Dia harus melawan 400 nabi-nabi Baal dan Elia melawannya seorang diri. Dan Anda dan saya pasti tentunya tahu apa ending dari peperangan tersebut, dimenangkan oleh Elia tentunya. Namun saya nggak akan bergeser terlalu jauh sampai dengan pelajaran atau kisah bagaimana Elia menang menaklukkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tapi hari ini secara khusus saya hanya akan fokus berbagi dengan apa yang Tuhan mau kerjakan, dengan pelajaran penting bagaimana Elia di Sungai Kerit. Ya, nanti Karmel ataupun Sarfat pada kesempatan-kesempatan yang lain yang tentunya Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Mari 1 Raja-Raja pasal 17 kita akan lihat. 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan lihat ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Lalu nanti saya akan pindah pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ayat ke-10 dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah. 1 Raja-Raja pasal 17, mari kita lihat bersama-sama Elia di tepi Sungai Kerit. Sekali lagi, judul perikopnya Elia di tepi Sungai Kerit. Ayat pertama dari pasal 17, 1 Raja-Raja. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead, ya, Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Perhatikan dengan baik. Ayat yang pertama dari pembukaan 1 Raja-Raja 17, terungkap di kisah ini Elia dengan penuh keberanian mengungkapkan sebuah pernyataan, memberitahukan sebuah informasi yang terkesan, yang cenderung sangat menyudutkan, yang bahkan terkesan sangat membuat hati seorang Ahab nggak aman. Kalau saudara perhatikan, saya ulang ayat pertama, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Menarik, sebab waktu Elia berhadapan, yang dia hadapi bukanlah orang biasa. Elia harus berhadapan dengan seorang yang namanya Ahab, seorang raja pada masa itu. Dan tahukah saudara, kalau saudara melihat siapakah Ahab, nah ini yang menarik. Ya, kita akan lihat sebentar 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30. Supaya saudara bisa kenali kenapa sampai saya berkata Elia punya keberanian mengungkapkan kepada seorang raja yang nanti Anda akan ketahui di ayat 30 1 Raja-Raja 16 seperti apakah Raja Ahab itu. Ya, pasal 16 1 Raja-Raja di ayat 30 kita akan lihat. Di ayat ini Alkitab memberitahukan kepada kita siapakah Ahab. Saya bacakan buat Anda ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Wow. Ya, saudara perhatikan,
informasi di ayat yang ke-30. Jadi rupanya Ahab, Alkitab bilang, bukan cuma melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi menariknya ayat ini berkata, dia udah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melebihi dari semua orang yang mendahuluinya. Artinya bahwa apa yang Ahab lakukan jauh lebih jahat dari pendahulu-pendahulu yang lain. Apa yang Ahab kerjakan, apa yang Ahab lakukan jauh lebih jahat daripada raja-raja yang sebelumnya. Itu artinya Elia punya resiko berhadapan dengan raja yang bengis, raja yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bahkan tidak pernah ada yang sejahat Ahab dari yang sebelum-sebelumnya. Coba bayangkan sebentar kalau saudara di posisi Elia. Saudara harus bertemu dengan seorang yang dihormati pada masa itu, bisa jadi. Seseorang yang namun berlaku jahat di mata Tuhan. Elia datang kepada Ahab dan dengan terang-terangan secara berani dia mengungkapkan bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Menarik, Elia dengan penuh keberanian. Ya. Namun hari ini saya tidak akan membahas ayat pertama, poin yang pertama tidak di ayat pertama. Saya cuma mau menyodorkan sebuah informasi bahwa Ahab adalah raja yang melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan. Ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Nah, jauh sebelum kita nanti akan masuk pada ayat-ayat berikutnya, saya mau beritahu buat Bapak Ibu, apa pelajaran penting yang kita bisa lihat, dari kehidupan Elia di Sungai Kerit. Ya, perhatikan terlebih dahulu apa arti kata Kerit. Ya, waktu saya mencari, belajar, mendalami arti kata Kerit di Alkitab, Kerit itu punya arti cutting, dipotong. Wow, ya, jadi apa yang dialami oleh Elia setelah dia menyuarakan kebenaran, dia menyuarakan suara Tuhan, maka yang terjadi Kerit punya arti dipotong. Ya, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Anda waktu mendengarkan kebenaran ini Anda lagi masuk musim Kerit. Anda lagi masuk kondisi keadaan di mana Anda lagi dipotong. Pekerjaan Anda lagi dipotong sama Tuhan. Masa depan yang menjanjikan ada di depan mata, tiba-tiba Tuhan potong. Lalu kemudian keuangan Tuhan potong. Lalu kemudian ada rencana-rencana yang Anda udah rindukan, Anda udah setting, Anda udah planningkan, Anda udah rencanakan, tiba-tiba apa yang Anda rencanakan tidak sesuai dengan apa yang rindu Anda alami. Dipotong sama Tuhan. Nah, hari ini yang akan saya bahas, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pahami kalau dalam kehidupan kita mengalami musim-musim Kerit. Atau musim-musim di mana kita dipotong, di-cutting. Oke? Nah, perhatikan ayat kedua dan yang ketiga. Ini poin pertama saya. Ayat kedua dan ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan dengan baik. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan waktu kita masuk yang namanya sungai Kerit? Kita masuk dalam musim-musim di mana kita harus di-cutting, dipotong. Yang pertama, Alkitab bilang berfirmanlah Tuhan kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Hal yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan. Respon apa yang harus kita berikan? Saudara, respon yang harusnya respon spontan, yang harusnya kita berikan di masa kita dipotong, di mana kita ngalamin hal-hal yang gak menyenangkan adalah menunggu firman Tuhan. Ini menarik. Abis setelah Elia bertemu dengan Raja Ahab, justru Tuhan minta Elia bersembunyi di sungai Kerit. Namun sebelum Elia pergi bersembunyi, firman Tuhan datang dulu dalam kehidupan Elia.
Hal yang pertama hari-hari ini, yang saya rindu Anda dan saya praktekkan saudaraku. Mari tunggu firman. Jangan kemudian terjebak kita menjadi orang yang gak bisa tenang. Kita kemudian jadi pribadi yang gak bisa diam, gak bisa tenang, gak teduh hati kita. Memang gak menyenangkan masa-masa di mana kita dipotong. Kita akan selalu, kalau nggak respon yang buruk, kita akan selalu segera mencari kesempatan, mencari jalan keluar yang di depan mata kita. Tapi apa yang dikerjakan Elia? Alkitab bilang, Elia menunggu firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Elia. Yang pertama, sekali lagi saya mau ingatkan kepada Anda hari ini. Mari, dalam keadaan apapun juga, jangan cepat-cepat memberi respon. Jangan cepat-cepat memberi reaksi, saudaraku. Harusnya yang kita buat pertama kali, sudahkah kita menunggu firman dalam hidup kita? Sudahkah kita duduk diam menantikan arahan Tuhan dalam kehidupan kita? Dengar baik-baik, harusnya kehidupan kita bukan cuma dipengaruhi sama firman, tetapi hidup kita harusnya dikuasai oleh firman. Makanya Alkitab bilang, dalam Yohanes pasal 15 kalau Anda membaca pokok anggur yang benar. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Firman Tuhan harusnya mendominasi kehidupan kita. Firman Tuhan harusnya menguasai kehidupan kita. Dan orang yang dikuasai sama firman, hal yang paling terlihat secara nyata dalam kehidupannya, selalu memberi respon ketaatan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat dari ayat 2, 3, dan 5, ya, perhatikan ayat kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Makanya itu yang di awal tadi saya katakan bahwa Elia justru fokus menunggu firman dalam kehidupannya. Elia tidak terganggu dengan keadaan yang terjadi. Elia tidak terganggu dengan kondisi yang terjadi. Tetapi yang Elia lakukan, respon yang seharusnya, respon spontan yang harusnya kita hadirkan. Di dalam kondisi kita mengalami proses-proses Tuhan, kita dipotong, yang kemudian kita mengalami proses-proses yang gak menyenangkan, sederhana. Yang kita lakukan adalah kita menunggu firman Tuhan. Dan saya yakin, saudara masih ingat, satu ketika Yesus berkata dari kitab Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Harusnya kehidupan kita didominasi oleh firman. Firman Tuhan mendominasi kehidupan kita. Firman Tuhan bukan cuma mempengaruhi kehidupan kita, tapi firman Tuhan harusnya menguasai seluruh kehidupan kita. Hal yang pertama sekali lagi yang saya mau ingatkan berulang-ulang buat Anda dan saya hari ini. Hal yang pertama waktu kita masuk di sungai Kerit, masuk masa dipotong adalah kita menantikan firman dalam kehidupan kita. Kita menunggu kebenaran firman dalam kehidupan kita. Jangan panik, jangan kemudian bergerak hanya berdasarkan kesempatan. Ya, tapi bergeraklah berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hal yang kedua yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, kepada saudara, hal yang kedua. Mari kita akan lihat ayat yang keempat. Lalu kemudian saya lompat ke ayat ke-6. Ayat ke-4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat ke-6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Hal yang kedua, apa yang harus Anda lakukan di masa Anda masuk di musim Kerit atau dipotong. Yang pertama sekali lagi, dengarkan firman. Jangan tergesa-gesa bergerak, jangan didorong, didrive oleh karena kesempatan yang ada di depan mata. Karena tidak semua kesempatan datang dari Tuhan. Pastikan firman Tuhan berbicara buat Anda. Yang kedua, Alkitab menulis ada penyediaan.
Hal yang kedua yang mesti Anda pahami hari ini, bahwa bahkan di masa-masa kering, di masa-masa kerit, di masa-masa Anda dipotong, mengalami masuk proses yang tidak menyenangkan, percayalah bahwa Tuhan kalau mengizinkan Anda seperti Elia harus dikarantina, ya, di PSBB oleh Tuhan di Sungai Kerit. Alkitab berkata, pada waktu pagi dan petang, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia makan. Yang kedua, percayalah bahwa dalam kondisi Anda lagi diproses pun, Tuhan yang Anda percayai adalah Tuhan yang akan membela Anda. Tuhan yang Anda percayai adalah Tuhan yang menyediakan apapun yang Anda butuhkan. Makanya di ayat ini Alkitab bilang, Tuhan kirim burung gagak untuk memberi Elia makan. Bahkan di ayat ini jelas kita juga bisa melihat bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Hanya untuk keberlangsungan kehidupan Anda. Hanya untuk maksud dan tujuannya tergenapi dalam kehidupan Anda. Ya, Tuhan akan bisa gunakan segala macam hal. Ya, Tuhan akan bisa pakai segala macam orang. Segala macam situasi untuk kemudian menuntun Anda kepada seluruh maksudnya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan. Jangan jadikan ketaatan sebagai alat barter di hadapan Tuhan. Ya, berapa banyak dalam kehidupan kita selalu berkata, Tuhan, aku sudah taat melakukan firman-Mu. Baik kalau Anda taat melakukan firman Tuhan. Saya ikut senang bahkan firman Tuhan berkata memang kita diminta untuk taat melakukan firman. Tapi yang saya mau garis bawahi hari ini, jangan pernah jadikan ketaatan Anda sebagai alat barter di hadapan Tuhan. Karena Anda taat, maka Anda menuntut apa yang menjadi hak Anda, apa yang menjadi bagian Anda. Justru orang yang hidup dalam ketaatan, yang dia butuhkan tuntunan, bukan tuntutan, Bapak Ibu. Kalau kemudian Anda taat, lalu ujung dari ketaatan Anda adalah Anda menuntut apa yang menjadi hak Anda karena Anda sudah lakukan firman. Itu bukan ketaatan yang sejati. Sebab ketaatan yang sejati itu lebih mementingkan tuntunan daripada hanya sekedar tuntutan. Tuhan yang Anda sembah minta Anda taat. Bukan supaya Anda punya hak, punya akses untuk menuntut Tuhan, bukan. Tetapi ketaatan yang sejati adalah kesempatan supaya Anda memberi diri dituntun sama Tuhan. Seperti Elia. Makanya saya berulang-ulang mau beritahu kepada Bapak Ibu, ada begitu banyak orang saya jumpai, ya, menggunakan ketaatan sebagai alat peras untuk memeras Tuhan. Kita ancam Tuhan pakai ketaatan kita. Tahukah saudara alasan Anda taat? Bukan supaya Anda menerima apa yang Anda mau. Bukan. Anda taat karena memang ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Selesai. Itu yang kemudian Daniel, Sadrak, dan Meshak Abednego peragakan di hadapan Raja Nebukadnezar. Kalau Allah yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, bahkan kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Itu yang diungkapkan, itu yang diucapkan oleh Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego. Itulah ketaatan. Ya, itulah ketaatan yang sejati. Nah, makanya percayalah, ya, Tuhan akan bisa pakai segala situasi, segala kondisi, segala keadaan, supaya apa yang Dia rindukan terjadi dalam kehidupan Anda sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sekali lagi, hal yang kedua, Tuhan bisa pakai segala keadaan. Tuhan bisa pakai segala situasi. Dan di dalamnya ada penyediaan Tuhan. Yang pertama tadi saya udah ungkapkan. Apa yang harus kita lakukan di masa kita di cutting. Masuk masa kerit. Dengarkan firman. Yang kedua, percaya ada penyediaan. Yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda. Yang terakhir, yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Elia dan janda di Sarfat. Oke, saya hanya akan membaca ayat ke-7, lalu kemudian ayat ke-8 dan ayat ke-9. Saudara perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu. Ya, di Alkitab tidak mencatat beberapa waktu itu berapa lama. Tapi dari buku-buku yang saya baca, dari sejarah-sejarah yang kemudian diteliti oleh para teolog, besar kemungkinan para teolog ini berkata
sesudah beberapa waktu itu berapa lama? Rupa-rupanya ada kemungkinan, besar kemungkinan Elia dikarantina Tuhan di Sungai Kerit 6 bulan lamanya. Ya, 6 bulan lamanya. Ya, dan selama 6 bulan Alkitab bilang Elia diam di sungai itu, dan pagi dan petang Tuhan kirim burung gagak untuk memberi Elia makan roti dan daging. Nah, perhatikan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Menarik. Mungkin waktu Anda membaca ayat ke-7 Anda akan segera protes. Yang nyuruh Elia ke Sungai Kerit siapa? Tuhan. Lalu kemudian Tuhan keringkan Sungai Kerit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dengan Tuhan prinsipnya sederhana. Tuhan itu kalau mau berproses dengan kehidupan kita, Tuhan itu kalau mau bikin jalur proses buat kehidupan kita, itu kedaulatan Tuhan. Terserah Tuhan, Tuhan maunya gimana. Mungkin Anda dan saya punya hak, mungkin kita akan protes. Loh, yang nyuruh Tuhan, yang keringin Tuhan. Yang nyuruh Tuhan ke Sungai Kerit kan bukan maunya Elia. Itu kan memang Tuhan yang nyuruh. Berapa banyak kita suka seperti itu kan saudaraku? Kita kemudian komplain, kita kemudian marah sama Tuhan. Tuhan yang nyuruh ke Sungai Kerit, kok kenapa Tuhan keringkan? Tuhan yang nyuruh saya ke kota ini. Tuhan yang nyuruh saya ke bisnis ini. Tuhan yang nyuruh saya ke tempat ini. Kenapa Tuhan keringkan? Emang nggak boleh? Perhatikan ayat yang ke-7. Sungai itu menjadi kering. Saudara yang dikasih Tuhan, sederhana pelajaran apa yang kita bisa ambil dari bagian yang ketiga, poin yang ketiga ini. Jangan pakai pengalaman masa lalu Anda untuk mendapatkan tuntunan. Saya ulang, jangan pakai pengalaman masa lalu Anda untuk dapatkan tuntunan. Sebab tuntunan dari Tuhan, Tuhan bebas bergerak semau-maunya Dia. Makanya bahaya kehidupan kita kalau kita bergerak hanya karena pengalaman masa lalu. Akan bahaya kehidupan kita kalau kemudian kita maju hanya berdasarkan kondisi masa lalu di mana Tuhan suruh Elia di Sungai Kerit. Dan terbukti justru 6 bulan kemudian sungai itu Tuhan keringkan. Dan dengar baik-baik. Itu artinya apa? Tuhan potong. Ya, Elia udah terlalu nyaman. Ya, udah nyaman 6 bulan, saudaraku. Berdasarkan penelitian, manusia itu berpola. Bahkan untuk manusia menemukan pola yang baru dibutuhkan 21 hari. Begitu 21 hari pola itu terbentuk, ya. Dari pola terbentuk kemudian pola itu menjadi kebiasaan dibutuhkan waktu 90 hari. Jadi 21 hari pola terbentuk dan pola jadi kebiasaan. Itu 90 hari. Artinya apa? 3 bulan. Saat ini, saudaraku, mulai bulan Maret, ya, kita terbanyak di banyak kota mulai mengalami PSBB. Ini udah bulan Agustus. Berarti udah berapa? 7 bulan kita mengalami proses ini. Artinya apa? Udah bukan cuman pola, tapi udah jadi kebiasaan. Nah, dengar baik-baik. Jangan pakai kebiasaan masa lalumu dengan Tuhan untuk Anda memotret hal-hal yang ada di depan. Karena apa yang terjadi dengan kehidupan Elia, sungai itu kering. Tuhan memang sengaja keringkan. Dan dengar baik-baik, waktu sungai ini kering, menarik di ayat ini, Elia tidak bergegas pindah tempat. Padahal Alkitab bilang letak Sungai Kerit hanya di sebelah timur Sungai Yordan. Pemikiran kita sebagai manusia berpikirnya apa? Kalau udah kering Sungai Kerit, yuk move on ke Sungai Yordan. Tapi rupanya Tuhan gak minta Elia ke Sungai Yordan. Rupanya dengar baik-baik. Begitu sungai itu kering, karena besar kemungkinan Elia udah nyaman di posisinya. Elia udah nyaman dengan keadaan yang menyenangkan, semua serba tersedia. Tiba-tiba ayat ke-8. Sungai Yordan bukan jadi sasaran Tuhan untuk memindahkan Elia.
Perhatikan ayat ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Menarik, ternyata tempat yang kedua setelah sungai Kerit adalah Sarfat. Tuhan gak minta Elia pindah ke sungai Yordan yang dekat tempatnya. Dengar baik-baik. Berhati-hatilah kalau dalam kehidupan ini Anda hanya dipandu oleh kesempatan demi kesempatan. Berbahaya kehidupan ini kalau Anda bergerak hanya pakai pengalaman, hanya pakai kalkulasi bisnis, kalkulasi coret-coretan, dengan akal kemampuan pikiran Anda sendiri. Berbahaya. Sekali lagi saya mau ulang. Yang terpenting di masa apapun, termasuk di Kerit, adalah menantikan firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Ayat ini jelas, ayat ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Sekali lagi, firman Tuhan datang kepada Elia. Elia menunggu firman Tuhan. Untuk kemudian ternyata dia harus berpindah tempat menuju Sarfat. Menarik cerita ini. Dan kalau Anda baca seterusnya, ya singkat saja saudaraku, Sarfat punya arti. Kalau Kerit punya arti dipotong, cutting. Sarfat punya arti smelting. Smelting punya arti apa? Tempat peleburan atau tempat pemurnian. Bersiaplah setelah Anda keluar dari Kerit, Anda dipotong. Belum selesai proses Tuhan. Tuhan akan tuntun Anda bawa lagi masuk kepada tempat yang namanya Sarfat. Sarfat punya arti smelting, tempat peleburan atau pemurnian. Baru yang terakhir, Elia diizinkan Tuhan mengalami kemuliaan Tuhan. Di mana? Di Gunung Karmel. Setiap Anda dan saya pasti merindukan Karmel, bukan? Tapi ada dua jalur utama. Ya, ini bukan mata kuliah pilihan, tapi mata kuliah wajib yang harus Anda lewati menuju Karmel. Yang pertama Kerit, yang kedua Sarfat. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa, jangan hindari Keritmu, jangan hindari Sarfatmu. Percayalah, ada 3 hal yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama, nantikan firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Hiduplah dikuasai oleh firman. Firman mendominasi kehidupan kita. Ingat baik-baik, keinginan yang kuat selalu menghasilkan tindakan yang kuat. Kapan Anda punya keinginan yang kuat itu berbuahkan tindakan. Makanya kalau Anda nggak bertindak seperti yang Anda rindukan, seperti yang Tuhan rindukan, itu artinya Anda belum memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya. Karena semua keinginan yang kuat berujung pada tindakan yang kuat. Yang kedua yang harus Anda lakukan di masa-masa Anda masuk sungai Kerit, bukan cuma dengarkan firman, tapi Anda mesti sadar, Anda mesti percaya, Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan bisa pakai segala macam sarana. Tuhan bisa pakai segala macam situasi, kondisi, keadaan, bahkan orang. Untuk kemudian membawa Anda kepada apa yang Tuhan mau. Jangan panik Bapak Ibu. Dengarkan firman lewat tuntunan firman-Nya. Lalu kemudian yang kedua sekali lagi. Sadar bahwa ada penyediaan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai semua orang untuk menyediakan yang terbaik buat Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga. Jangan pakai pengalaman masa lalu Anda. Hanya untuk Anda melihat apa yang ada di depan Anda. Sebab sungai Kerit yang awalnya Tuhan minta Elia ada di situ, dikeringkan sama Tuhan untuk pindah tempat ke Sarfat. Selamat berproses. Saya berdoa GBI Duta Kerajaan menjadi gereja yang makin matang, makin siap berproses, dan hidup dari kemenangan menuju kemenangan yang kekal, yang sejati datang dari Tuhan. God bless you all. Selamat menikmati proses-proses Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami terima firman-Mu Tuhan, dan kami percaya firman-Mu kami izinkan hari ini untuk menguasai kehidupan kami. Mendominasi secara kuat, utuh, penuh, mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya di masa-masa kami masuk musim Kerit, sekalipun itu kering, kami percaya ada penyediaan Tuhan. Tuhan bisa pakai segala hal
untuk membawa kami melihat hal-hal yang terbaik yang datang dari Tuhan. Dan kami mau tanggalkan pengalaman kami di masa lalu. Karena kami akan berpindah pada tempat yang baru, pada proses yang baru, pada masa depan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sediakan, Tuhan siapkan. Yang terbaik buat kehidupan kami. Kami mau andalkan Engkau, kami mau akui Engkau dalam segala perkara, dalam segala tingkah laku kami. Dan kami percaya Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan, buat setiap kami yang hari-hari ini bergumul dan masuk mungkin saat kami mendengarnya, kami ada di Sungai Kerit. Kami percaya 3 kunci ini akan mengawal kehidupan kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Bersama berkata, amin, amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita hari ini. Mari bersama sekali lagi kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dari awal pujikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Di akhir ibadah kami, bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kuasa. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang Kau sudah nyatakan kepada kami.
betapa Tuhan rindu memimpin dan menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Bahkan di masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini, di mana kami mengalami COVID-19. Sebuah pandemi yang merajalela di seluruh bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Supaya kami terus memandang kepada Tuhan, menantikan tuntunan dan arahan Tuhan. Karena kami tahu di jalan-jalan-Mu kami akan menemukan ada penyediaan ilahi, ada pemeliharaan ilahi, ada penyertaan ilahi selalu ada dalam hidup kami. Sebab Tuhan bukan hanya bersama dengan kami, Tuhan berdiam di dalam kami. Terima kasih. Kami akan lewati proses demi proses dengan kasih karunia yang memampukan kami. Supaya kebenaran-Mu benar-benar memerdekakan kami. Berkati bangsa kami Indonesia. Supaya Indonesia tetap kuat, Indonesia terus bergerak maju. Indonesia mengalami peningkatan, Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur buat bangsa kami, buat kota kami, Jatibarang, Brebes dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan oleh Roh-Nya yang kudus, kiranya memimpin hari-harimu, berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi, dari satu proses kepada proses yang memurnikan dan memunculkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memimpin hari-hari kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Dan akan sampai selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.